Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual di perkuliahan fikih muamalah, dan ini merupakan perkuliahan kita yang ke-14 insyaallah, dan ini merupakan penjelasan tentang materi ji'alah dan simsarah. Kemudian salat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dua akad dalam transaksi fikih muamalah, yaitu ji'alah dan akad simsarah. Yang pertama, kita bahas tentang ji'alah atau bisa disebut juga dengan ju'alah, ya, atau mengupah, ya. Secara etimologi, ji'alah atau ju'alah berasal dari kata al-ju'lu yang berarti upah, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan ja'altu lahu ju'lan yang berarti aku membuat upah untuknya. Said Sabiq mendefinisikan ji'alah dengan aqdun ala manfaatin yazunnu husuluhu. Sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dia akan memperolehnya. Jadi, ji'alah bisa dikatakan dengan memberikan upah kepada orang lain yang telah memberikan keuntungan kepada seseorang. Baik keuntungan itu berupa dia telah melakukan pekerjaan bagi seseorang atau memberikan pengobatan atau menemukan barang yang hilang. Hukum dan dalil hukum ji'alah, ya. Ji'alah hukumnya boleh, ya, dengan dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nafqidu su'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ya, artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Nah, ya, jadi di sini dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya sini ini ada upah yang diberikan. Upah yang diberikan sebesar bahan makanan seberat beban unta. Itu diberikan bagi siapa yang bisa menemukan piala raja yang sudah hilang. Ya. Dan ini menyatakan kebolehan akad ji'alah. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kala. Kemudian ia dijampi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran berupa beberapa ekor kambing. Jadi ada seorang badui yang dia disengat kala, kemudian dia diruqyah oleh salah seorang sahabat. Kemudian dia memberikan upah beberapa ekor kambing, ya. Dan hal ini diketahui oleh Rasulullah, ya. Dan ini merupakan sunnah takririyah, perbuatan sahabat, dan itu diketahui oleh Rasulullah, disaksikan Rasulullah diam menyatakan bahwasanya ini persetujuan Rasulullah terhadap kebolehan perbuatan ini, ya. Dan ini upah yang diberikan dalam rangka pengobatan dan itu dibolehkan. Rukun ji'alah ada 4. Yang pertama sighah. Sighah ini merupakan lafal izin dari orang yang memberikan pekerjaan, ya. Yang kedua, akidah ini orang yang menjanjikan memberikan upah pada suatu pekerjaan dan pekerja itu sendiri. Yang ketiga, pekerjaan, ya. Dan yang keempat, upahnya. Syarat ji'alah. Di sini ada beberapa syarat ji'alah agar ji'alah tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Yang pertama, pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan adalah pekerjaan yang mubah atau dibolehkan oleh Islam. Jadi apabila pekerjaan yang diminta untuk dilakukan dan dibayarkan upah padanya itu merupakan pekerjaan yang haram atau maksiat, maka akad ji'alahnya tidak sah,
ya. Seperti meminta seseorang untuk mengantarkan sebuah barang, dan barang itu merupakan barang yang haram. Syarat yang kedua, upah diketahui jenis dan ukurannya. Ya, jenisnya bisa jadi itu berbentuk benda atau bentuk uang dan berapa banyaknya. Oke. Syarat yang ketiga, upah harus sesuatu yang suci, dapat diserahkan dan dapat dimiliki. Ya. Jadi upah yang berbentuk suatu yang najis itu tidak dibolehkan. Seperti memberikan upah dengan anjing misalnya, itu tidak dibolehkan. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dan menyerahkannya kepada yang menyuruhnya. Ya, jadi ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, dia menyerahkan itu bisa dalam bentuk apabila pekerjaan itu tidak bisa diserahkan, diperlihatkan kepada orang yang memberinya upah. Selanjutnya, aplikasi akad ji'alah pada perbankan syariah. Ya, jadi akad ji'alah ini juga diterapkan di perbankan syariah yang berperan sebagai yang pemberi upah yaitu nasabah, ya, dan sebagai pekerja yaitu bank syariah. Contohnya adalah kartu ATM, ya, SMS banking, pembayaran tagihan, pembayaran gaji elektronik. Ketika nasabah menggunakan kartu ATM, SMS banking, pembayaran tagihan, dan pembayaran gaji elektronik, di sana ada biaya ADM, administrasi, dan biaya ADM ini itu yang dikatakan dengan ujur atau upah yang diberikan nasabah kepada perbankan syariah yang telah menyediakan jasa. Pembatalan ji'alah. Jadi ji'alah ini atau akad ju'alah itu bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Yang pertama, apabila yang membatalkan dari pekerja sendiri, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya apabila pekerjaannya itu belum selesai. Ya, misalnya dia udah berjanji untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan di tengah jalan dia berhenti dari pekerjaannya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut. Ya. Dan bagaimana ketika pihak yang mempekerjakannya mau memberikan, itu tidak dilarang. Ya. Yang kedua, pembatalan ji'alah dari pihak yang mempekerjakan. Ketika akad ji'alah sudah tuntas dan pekerja sudah mulai pekerjaannya, tetapi di tengah jalan pihak yang mempekerjakan membatalkan akad ji'alahnya. Dalam hal ini, dia wajib membayarkan upahnya, ya, sebesar pekerjaan yang sudah diselesaikan. Misalnya pekerjaan yang sudah diselesaikan itu sebanyak 50% dari pekerjaan yang dituntut, maka dia wajib membayarkan upah sebanyak 50%-nya. Hikmah dibolehkan ji'alah. Ya, yang pertama itu memperkuat persaudaraan persahabatan. Ya, ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan dan dia membantu orang lain untuk melakukan pekerjaannya, otomatis selain pekerjaannya diringankan, ini juga bisa memperkuat persaudaraan dan persahabatan sesama muslim. Yang kedua, menanamkan sikap saling menghargai, yang pada akhirnya akan muncul komunitas saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk bekerja bagi para pekerja. Yang kedua, akad simsarah. Ya, simsarah atau yang dikenal dengan perantara dalam jual beli atau yang disilahkan dengan makelar. Pengertian simsarah. Kata simsarah secara etimologi berasal dari bahasa Persia yang terintegrasi kepada bahasa Arab atau musta'arab, ya, isti'arab dengan makna orang yang menjual biji-bijian untuk masyarakat. Oke, jadi simsarah ini asalnya bahasa Persia yang menjadi bahasa Arab, ya, yang diadopsi kepada bahasa Arab. Dengan artian menjual biji-bijian untuk masyarakat. Ya. Secara terminologi, Imam Suyuti mendefinisikan dengan al-wasatoh bainal bai' wal mushtari. Simsarah bisa diartikan dengan perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Pelakunya dinamakan dengan simsar. Ya, jadi ketika penjual tidak menjual barangannya langsung kepada pembeli, kan tetapi di sana ada perantaranya ini yang dinamakan dengan simsar. Simsarah juga bisa diartikan dengan wakil dari seseorang untuk menjualkan atau membelikan sesuatu di mana setiap kelebihan dari harga tidak boleh diambil oleh simsar.
dikarenakan ia sudah mendapatkan upah. Atau bisa juga diartikan dengan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh harta atau bayaran ya dengan bekerja kepada orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan barang. Ya, jadi simsar ini bisa dari kedua belah pihak. Bisa dia sebagai perantara dari penjual, dia yang membantu penjual untuk menjualkan barang dagangannya, bisa dari pihak mustari, pembeli, yang dia merupakan utusan dari pihak pembeli untuk membeli sesuatu. Ya, dan itu tentunya dengan upah atau bayaran. Hukum dan dalil hukum simsarah. Ya, praktik simsarah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Dan karena kesibukannya dalam perdagangan, Nabi sendiri menamakannya dengan tujar, bukan simsar. Ya, ini dalam rangka penghormatan Nabi terhadap mereka ya. Istilah simsarah sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Abbas ketika ia menjelaskan hadis orang-orang kota yang menghadang para petani sebelum mereka sampai di perkotaan untuk menjual hasil tani mereka. Ya. Oke, praktek simsarah yang dibenarkan oleh Islam memiliki makna yang hampir sama dengan ijarah. Ya, ijarah itu menggunakan jasa orang lain dengan ujur, dengan upah. Dan hal ini dibolehkan sebagaimana sabda Rasulullah, qala Rasulullah SAW, "U'tu al-ajira ajrahu qabla yajifa 'araqahu." Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Praktek simsarah di zaman sekarang. Jadi banyak praktek simsarah zaman sekarang, ada bentuknya makelar, agen, ya, atau yang dinamakan dengan distributor, ya. Dan ini sangat banyak sekarang, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya sebagaimana disebutkan tadi, ya, praktek simsarah yang bentuk makelar, agen, distributor itu termasuk dalam akad ijarah. Dan sebelumnya kita kaji bahwasanya ijarah yaitu memanfaatkan jasa orang lain dengan adanya imbalan yang dia terima nantinya, itu dibolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan ada 3 syarat. Ya, yang pertama, perjanjian antara kedua belah pihak harus jelas. Ya, jadi jelas. Ini misalnya distributor pakaian misalnya. Nah, harus jelas dia bentuk perjanjiannya. Misalnya dia mendistribusikan pakaian dalam waktu berapa lama, ya, berapa jumlahnya, dan berapa bayarannya. Oke. Yang kedua, objek akad yang disamsarahkan bisa diketahui manfaatnya dan bisa diserahkan. Ya. Jadi kalau tadi distributor pakaian, objek akadnya sudah jelas ya, yaitu dia sebagai perantara untuk mendistribusikan pakaian ya. Yang ketiga, objek akad bukan hal-hal yang diharamkan atau dalam bentuk maksiat. Jadi otomatis yang distributor atau orang yang perantara dalam penjualan narkoba itu tidak dibolehkan dalam Islam. Simsarah yang dilarang dalam Islam. Ya, simsarah yang dilarang dalam Islam itu perantara yang menghambat orang desa sebelum mereka sampai di perkotaan dengan membeli barang dagangannya dengan harga yang tidak diketahui oleh warga desa. Ya, tentunya warga desa yang berupa para petani, ketika mereka mau menjual barang dagangannya ke kota, dan itu di tengah jalan mereka dihambat oleh orang-orang kota, dan sebelum mereka sampai ke kota itu dihambat oleh orang kota, dan orang-orang kota ini membeli dagangan mereka ini, ya, praktek inilah yang dilarang oleh Islam. Dan ini dalilnya jelas, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La talaqaul rukbana wa la yabi'u hadirun libad. Rasulullah melarang pencegatan kafilah barang, ya, dan penjualan orang kota kepada orang desa, orang Baduy, ya. Nah, kenapa dilarang? Di sana ada beberapa alasan kenapa dilarang. Ya. Bentuk samsarah yang dilarang dari hadis Ibnu Abbas di atas itu menjemput makanan hasil panen orang kampung di saat mereka tidak mengetahui bahwa makanan tersebut dibutuhkan oleh orang banyak di kota. Ya, tentu orang desa yang berupa para petani ketika mereka dicegat di tengah jalan dan barangnya dibeli oleh orang kota, itu tentu mereka tidak mengetahui bahwasanya orang-orang kota sangat membutuhkan barang-barang ini.
dan ketika mereka tidak mengetahui bahwasanya barang-barang mereka ini, bahan makanan mereka ini dibutuhkan, tentu mereka tidak tahu standar harga yang mau diletakkan. Oke, menjemput makanan orang kampung di saat mereka tidak mengetahui perubahan harga. Ya, jadi di sana itu akan terjadi kezaliman terhadap mereka para petani orang desa ini. Ya, karena kemungkinan untuk harga ditekan itu ada, dan juga ketika mereka ini orang-orang kota yang mencegat orang desa sebelum mereka sampai ke kota ini dan mengambil barang mereka, tentu mereka akan semaunya untuk menetapkan harga di pasaran nantinya, dan ini tentunya akan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat atau kezaliman bagi masyarakat, dan ini juga bisa mengakibatkan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, itu ihtikar, monopoli perdagangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa jadi dia memonopoli perdagangan ya dengan mengambil seluruh stok makanan yang ada dari desa, kemudian dia tumpuk dan dia jual ketika barang tersebut sudah langka di pasaran dengan harga tinggi. Ya, demikianlah penjelasan tentang praktek ji'alah dan simsarah di sini. Pada hakikatnya, praktek simsarah tersebut pada asalnya itu dilarang ya, dilarang ketika dia tujuannya mencegat orang-orang desa untuk menjual langsung barang dagangannya karena ketidaktahuannya dengan harga ya, jadi dia bisa mempermainkan harga. Kalau praktek simsarah seperti ini itu dilarang dalam Islam karena jelas hadisnya melarang. Ya, ada hadis yang melarangnya. Tapi praktek simsarah yang berbentuk makelar distributor sekarang itu tidak dilarang ya, karena di sana itu prakteknya sudah mendekati praktek ijarah. Ijarah sebagaimana kita bahas sebelumnya, ada sewa menyewa dalam bentuk ain, benda, ada sewa menyewa dalam bentuk jasa. Ya, jadi praktek simsarah dalam bentuk distributor atau makelar ini itu kita menggunakan jasa orang lain dengan memberikannya upah, dan itu dibolehkan dalam Islam ya, sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi. Itulah penjelasan dari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.